Bapak Ibu yang kami hormati, mohon perhatiannya. Acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi athaba 'alal hasan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Yang terhormat Camat Kuarasan, yang kami hormati Kapolsek Kuarasan, yang kami hormati dan Ramil Kuarasan, yang kami hormati Kepala Desa Banjarja beserta perangkatnya, yang kami hormati Ketua PPD beserta seluruh anggotanya, yang kami hormati TPPKK Desa Banjarja, Ketua LKND, Ketua RT, Ketua RW, Karang Taruna, Bumdes, beserta seluruh kelembagaan desa lainnya, beserta tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang nanti kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Perkenankanlah kami di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara, yaitu dalam rangka musyawarah desa pembahasan dan penetapan APBD setahun anggaran 2023 pada hari ini Senin tanggal 26 Desember 2022. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Kebumen. Acara ketiga sambutan pertama yaitu sambutan Ketua BPD, sambutan kedua sambutan Kepala Desa Banjarja, sambutan yang ketiga sambutan Camat Kuarasan. Dilanjutkan dengan acara yang keempat yaitu pelaksanaan musdes yang akan dipimpin oleh Ketua BPD. Acara kelima penandatanganan berita acara, serta acara yang keenam yaitu penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Kebumen. Hadirin kami persilahkan berdiri. Indonesia
Hadirin kami silakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan acara yang ketiga, yaitu sambutan untuk sambutan pertama, yaitu sambutan Ketua BPD kepada Bapak Tri Atmoko Yuniartono SE. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Pak Camat Barasan, alhamdulillah hadir secara pribadi, terima kasih Pak Camat. Yang hormati Kapolsek Barasan, yang hormati Danwil Barasan yang mewakili, yang hormati Kepala Desa Banjarda dan seluruh perangkatnya, Sekdes Kasih dan Kaum, Agus, yang hormati Bapak Ibu semua peserta musyawarah desa, Ketua RT, Ketua RW, PKK Anak Taruna, KPMD, BUMDes, Ketua Agama Ketua Masyarakat, dan rekan-rekan BUMDes. Yang pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan nikmat sehat, sehingga dengan nikmat sehat kita dapat bersama dalam rangka kegiatan rutin tahunan musyawarah desa berkaitan dengan pembahasan APBD tahun 2023, dan sholawat setelah kita berikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang terhormati, pertama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya memenuhi undangan kami dalam rangka musyawarah desa berkaitan dengan pembahasan APBD tahun 2023, membahas juga musdesus berkaitan dengan penerima BLT dana desa, dan musdes tentang laporan pertanggungjawaban BUMDes. Bapak Ibu, terima kasih juga pada kepala desa yang telah memberikan fasilitasi berkaitan dengan tempat, satpas yang lain, konsumsi dan sebagainya. Sekali kami ucapkan terima kasih. Kemudian pada forum kali ini, jadi ada hal baru juga berkaitan dengan yang sebelumnya hanya lagunya Indonesia Raya, ada tambahan berupa himne kebumen, karena sesuai dengan Perda 6 tahun 2022 tentang lambang budaya. Salah satu di dalamnya adalah berupa himne kebumen yang setiap forum-forum resmi musyawarah desa itu akan diputar, ya, dinyanyikan berupa himne kebumen. Jadi Bapak Ibu yang hormati, malam ini kita akan membahas 3 hal berkaitan dengan acara set malam hari ini. Pertama adalah pembahasan musyawarah desa berkaitan dengan APBD tahun 2023. Banjarja memang kenapa musdesnya baru sekali, karena memang kita punya strategi, Pak Kades punya strategi berkaitan dengan penetapan APBD-nya, bahwa kalau kita lihat sesuai dengan Pergub 66 tentang pengelolaan keuangan desa, APBD ini ditetapkan paling akhir tanggal 31 Desember. Kenapa juga harus baru sekarang? Karena kita tahu bahwa semenjak era ini COVID ini, artinya mulai tahun 2020 sampai dengan tahun sekarang, ini memang sering terjadinya perubahan, artinya perubahan aturan, sehingga kami memang masih menunggu. Ternyata juga yang ditunggu sudah datang, Pak. Sudah datang berupa apa yang juga ada dengan besaran dana desa tahun 2023, seperti yang dari kemarin ini kira-kira Banjarja dapat berapa, nanti kita pada saat nanti pembahasan di musyawarah desa akan kami sebutkan ini. Kemudian juga berkaitan dengan anggaran yang lain, ternyata yang ditunggu itu yang kedua yang ditunggu adalah berkaitan dengan besaran ADD tahun 2023, ternyata tadi siang baru sudah ada, sehingga sudah tidak ada yang ditunggu, sehingga kami
memutuskan dengan kepala desa untuk mengadakan busdes pada malam hari ini sebetulnya. Kemudian yang juga berkaitan dengan BNT dana desa. BNT dana desa karena memang mulai Januari itu sudah sudah KPN-nya juga sudah harus ada, ya, sehingga perlu dimusdesuskan, ya, perlu dibahas bersama berkaitan dengan penerima BNT dana desa ini, sehingga perlu kita musdeskan pada malam hari ini. Yang kedua, yang ketiga adalah berkaitan dengan musyawarah desa, berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban BUMDes, karena sesuai dengan peraturan Pemerintah nomor 11 bahwa BUMDes itu harus melaporkan paling sedikit 1 tahun dalam satu kali dalam setahun, sehingga nanti kami mohon untuk ketua BUMDes dan pengurusnya untuk memberikan laporan. Jadi ini Bapak Ibu sekilas acara pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan kami juga bersyukur Pak Camat yang baru, Pak Camat mohon kenalan karena baru beberapa hari yang lalu dia dilantik. Dia masih ada. Mohon dimulai Pak Camat. Mungkin itu sekilas pembukaan. Untuk Bapak Ibu yang sudah menerima snack untuk bisa dibuka dan dinikmati, Mungkin itu saja sekilas pembukaan dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Tri Atmoko Yudihartono. Dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Desa Banjarja kepada Bapak Eko Yulianto. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Camat Kuarasan, yang kami hormati Bapak Kapolsek Kuarasan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dakrami 19 Kuarasan atau yang mewakili, rekan-rekan perangkat desa Banjarja dan sekretaris desa, kaur, kasih, kardus 1-5 yang kami banggakan, yang kami hormati kelembagaan desa, Ketua BPD beserta anggotanya, Ketua LKMD, Ketua KPMD, Bidan Desa, TPPKK dan Banjarja, Ketua BUMDes beserta anggotanya, Ketua Karang Taruna Desa Banjarja, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama dan paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikaulkan tahmid, alhamdulillah, amin. Pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat, bisa menghadiri undangan dari BPD di Aula Desa Banjarja dalam acara pembahasan musyawarah desa dan penetapan APBDes tahun anggaran 2023. Mudah-mudahan acara demi acara berjalan dengan lancar. Amin. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang mendapatkan syafaat dalam kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan dari pemerintah desa banyak terima kasih karena sudah hadir memenuhi undangan dari BPD, dan pada malam hari ini kebetulan ada wajah baru yang hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Camat bisa hadir secara langsung, nanti bisa memperkenalkan diri, dan mudah-mudahan sampai 1 tahun ataupun 2 tahun dan 3 tahun, jangan 1 minggu ganti, nanti masyarakat kita bingung. Baru perkenalan kemarin di musola Nurul acara kuning, besoknya sudah ganti lagi. Nanti mudah-mudahan bisa bersama-sama kita untuk mendampingi Kecamatan Kuarasan dan khususnya Desa Banjarja.
Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah beberapa hal disinggung oleh Bapak Triatmoko pada acara malam hari ini. Ada 3 kegiatan, yaitu yang pertama musyawarah desa pembahasan dan penetapan APBD tahun anggaran 2023. Yang kedua musdes laporan pertanggungjawaban BUMDes kita, dan yang ketiga musdesus penetapan penerimaan BNPB. Tidak terasa tahun 2022 sudah mau berakhir, dan tentunya kami dari pemerintahan desa menyiapkan anggaran untuk kegiatan di tahun 2023. Berbagai kendala masih berputaran dengan COVID. Alhamdulillah di Desa Banjarja untuk kegiatan fisik maupun administrasi sudah selesai dan bisa dipertanggungjawabkan, terutama untuk kita semua. Dan kemarin kita dapat monitoring dari kecamatan, baik itu administrasi maupun kegiatan fisik, kita alhamdulillah dapat sanjungan. Disulitnya kita untuk menganggarkan kegiatan-kegiatan itu, ternyata kegiatan fisik alhamdulillah Banjarja lumayan banyak Pak ketimbang desa-desa yang lain. Walaupun kita hanya dapat dari Pemprov sebesar 200 juta, yang lainnya belum masuk Pak, mungkin di tahun 2023. Mudah-mudahan atas doa panjenengan, usulan-usulan kita lewat dewan maupun Musrenbang Cam dan Musrenbang Hak bisa terrealisasi semua. Kemarin rekan-rekan perangkat sudah menyiapkan terkait pembahasan dan penetapan APBDes anggaran di tahun 2023. Namun dengan era COVID ini yang seperti tadi Pak Triatmoko sampaikan, banyak aturan-aturan yang cepat berubah. Contoh soal dalam hal penetapan calon penerima BLTDD, waktu itu di aturan hanya maksimal 25%. Setelah oleh Bu Sekdes diutak-utik dan saya untuk menginstruksikan satu desa 15 penerima, ternyata ada aturan lagi, ada minimumnya, minimum 10%. Dan akhirnya nanti dibahas di Musdesus penetapan APBDes. Yang intinya saya ucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Desa Banjarja, terutama pejuang-pejuang kita yang ada di sini pada malam hari ini yang sudah mendukung jalannya pemerintahan saya, dan khususnya untuk memajukan Desa Banjarja. Kami ucapkan banyak terima kasih. Yang kemarin sudah musdus, sudah ada calon-calon penerimanya. Nanti kita kupas bersama, kita nilai bersama, dan kita tetapkan bersama. Mudah-mudahan acara bisa berjalan dengan lancar dan baik. Banyak aturan dari kami, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Eko Yulianto. Dilanjutkan dengan acara yaitu sambutan dari Camat Kuarasan kepada Bapak Bahrun Munawir SSTP MSI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kami hormati, kami muliakan beliau Pak Lurah, Pak Kades ya. Di sini manggilnya Pak Lurah atau Pak Kades, Pak? Pak Kades Banjarjo, Kecamatan Kuarasan, salajengipun juga yang kami hormati rekan kami Forkopincam ini hadir Pak Dani dari Koramil 19 ya, 19. Kemudian mitra kerja
desa, beliau Pak Tri Atmoko, Ketua BPD Desa Banjarjo, tentunya juga beserta para anggota yang alhamdulillah mungkin ada yang berkenan hadir juga di malam hari ini. Kemudian juga tentunya para perangkat Desa Banjarjo, kemudian para alim, ulama, tokoh agama, masyarakat, ketua RT, RW, BUMDes, dan seluruh organisasi yang ada di Desa Banjarjo, juga hadirin yang alhamdulillah malam hari ini bisa bermuajah kumpul bareng-bareng di Desa Banjarjo ini. Ini tanda-tanda mungkin jam 9 gitu ya. Gitu ya. Tentunya pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah bisa bisa mengikuti kegiatan pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya lihat wajahnya antara semi-semi ngantuk sama semangat. Karena Pak Kades tadi untuk semangat, jadi walaupun ngantuk ya semangat gitu ya. Jadi kalau ngantuk semangat tuh kata lagi Pak, Ibu, Anda orang masuk gitu ya. Nah, baru jam 9 kayaknya nanti lesare agak dalu ini. Mungkin nanti selesainya di jam 3 pagi ya Pak. Ini acaranya masalahnya 3 Pak. Kurang lebihnya, insya Allah masih kuat Pak. Oke, kemudian juga salawat serta salam tentunya semoga tetap terus dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita yang malam hari ini hadir di tempat ini, kemudian yang tadi khususnya yang semangat pada ke depan, di depan ini, dan kita semua mendapatkan syafaatul ummah sekarang, besok, pada saat yaumul qiyamah. Allahumma amin. Ibu bapak yang kami muliakan, tadi ini bukti Bapak Ibu, bukti bahwa kita ini bisa berencana Pak. Kita ini bisa berencana. Oh diganti? Ya, kita ini bisa berencana. Sekarang kita pun sedang merencanakan tahun 2023. Tetapi yang pasti itu hanya Allah lah yang menentukan. Sama tadi Pak Kades, Pak Tri, dan lain-lain itu sudah bisik-bisik Pak. Mau menyembunyikan nama saya Pak. Maksudnya biar kenalan piyambak, saya nyebut nama saya sendiri ya. Tapi tetap yang menang adalah yang pegang mic ya. Tiba-tiba itu Allah gerakkan hatinya, Allah sebut namanya. Jadi gitu Pak Kades ya. Nah ini bukti. Jadi sebenarnya kita ini malam hari ini kan juga lagi merencanakan gitu. Nah itu ternyata bisa jadi yang direncanakan itu tidak seperti yang benar ya? Yang terjadi besok tidak seperti yang direncanakan. Bisa saja, tetapi ikhtiarnya, usahanya kita ya tetap wajib berencana. Soalnya nek boten berencana, mangke kita kepripun nggih? Hasilnya boten dina acak-adul lebih kacau, maka tidak terarah. Maka mugi-mugi niat kula panjenengan sami malam hari ini di sini merencanakan, mugi-mugi dan ini niate Pak Kades, niate panjenengan sedaya, niate sae, mugi-mugi diparingi kelancaran, kemudahan. Nah, kemudian nanti nawaitunya muga-muga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya netepi kewajiban tadi Pak Kades sampun atur pangandikan dawuh saya untuk memperkenalkan diri gitu Pak Kades. Nah, ini nama saya Bahrul Munawir. Bahrul Munawir, nah itu biasanya kalau orang di kantor, teman dulu sekolah, itu manggilnya nama depan saya Pak Bahrul. Nah tapi insya Allah panjenengan wonten kesempatan saged pindah ke rumah saya di Taman Winangun, itu kalau tanya namanya Mas Bahrul, itu katusipun arang ingkang pirsa Pak. Nah keranten saya kalau di sana itu dari kecil dipanggilnya nama belakang Pak, namanya Munawir. Nah, kalau orang-orang di wilayah sekitar rumah, tapi derek umumnya mawon menawi kalau mau nganter kanca sekolah, kanca kantor, nah mereka tahunya nama depan, jadi Bahrul.
Nah mungkin biar adil gitu ya, namanya Bahrun sama Munawir. Suatu ketika itu pernah Pak, Ibu ada sama-sama apa namanya kenal saya, yang satu kenal nama depan saya Bahrun, yang satu kenal nama belakang. Soalnya kan kadang jarang nih Pak ngapal ke lengkap terus pulang atau saya ini Pak Kades Eko gitu ya. Nah mungkin nanti ada yang panggilnya siapa lagi Pak Yuli ya. Mungkin Anto gitu ya. Jadi kenal semua tapi macam-macam. Suatu ketika itu mereka, oh Mas ini Pak putrane Pak Niki wonten niku namanya Niki. Oh betul Mas, kayak jenenge kae ya Pak sendiri pernah gitu. Jadi karena perbedaan yang untuk itu monggo nyemanggaken dumateng ibu bapak atau di nami kula badhe umume ingkang ajeng Bahrun. Salajengipun kalau kula ngatur rumah saya di Taman Winangun di Kebumen. Jadi sepertinya saya yang paling jauh ini di sini. Pak Dani dalamnya kalau tambah Pak, mana Pak? Sumbio. Nah, jadi saya makanya tadi nggak pulang Pak, karena saya Bismillah kalau itu mugi-mugi sakit silaturahmi kalian Pak Kades sama ibu bapak di Desa Banjarjo. Saya niat tadi nggak pulang Pak. Jadi mohon maaf, ini saya belum mandi Pak. Jadi yang pangapunten, yang pangapunten boten keranten niat boten apa badhe hormat dumateng Pak Kades ibu bapak sedaya nanging saking pengine kula saged silaturahim kalian Bapak Ibu. Nah, salajengipun saya sudah ada istri 1 dan anak saya 3. Ibu bapak anak saya 3 yang masih SD, 2 masih SD, yang kecil masih 4 tahun. Kemudian sebelum di puasa dalam kerjanya itu di Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan. Nah, berarti sipun kalau ngatur sak pinter-pintere wong berencana, nah itu belum tentu juga, belum tentu. Tapi tadi saya juga matur bahwa ikhtiarnya tetap harus direncanakan. Pramila kalau mau kula ugi derek musdes penetapan wonten Desa Sidomukti, panjenenganipun Pak Kades itu Pak Demam ya. Panggilannya Pak Demam, aslinya siapa Pak? Sukiman. Oh, Pak Sukiman. Itu ngendika ngene, serentak dalam perencanaan, serempak dalam pembangunan. Karena ini benar juga sih, benar ya. Maksudnya ini pada semuanya hampir serentak melakukan perencanaan dalam rangka pembahasan APBDes. Nah, mungkin benjang hasilnya saya serempak bangun warasan mungkin dari istana saya. Nah, salajengipun ibu bapak menika gegandengan kawula niki warga enggal wonten Kecamatan Warasan derek ingkang sepindhah menika kula nuwun dumateng panjenengan sami ingkang monggo kalih mugi-mugi saged dipun tampi dados warga wonten Kecamatan Warasan. Dadosipun dados warga itu katanya saya baru kalau saya pas kapan itu di Jogja lihat apa namanya baliho besar itu tulisannya itu kulo warga kebetulan itu di Kulon Progo gitu, kulo warga Kulon Progo gitu ya. Jadi jangan-jangan mungkin yang dimaksud keluarga ya Pak ya, kan kita bahasa Indonesia keluarga, mungkin maksudnya itu keluarga ya Pak ya, benar ya Pak? Lu harus menyembah keluarga itu keluarga saya sebab. Oke, dari sipun menawi kalau kula matur estu menawi saja dipuntampi dados warga Kuarasan, demikian berarti saya ini keluarga besar Kecamatan Kuarasan, kulo warga Kuarasan gitu ya. Nah, mungkin tapi saya juga nggak tahu. Tapi buktinya itu ditempel di baliho gede di Jogja. Kalau ceritanya kan bahasanya di sana lebih temoto, lebih halus gitu ya. Mungkin ada benarnya juga gitu. Nah, salajengipun kula juga nyumpahaken Pak anggen kawula matur monggo pilih mangke peta-peta campur aduk, bahasane campur sari, kadang Indonesia, kadang Jawa ini pun mboten genah. Nah, ini maksudnya logatnya pun mboten logat-logat, mungkin mboten logat Kebumen, Keranten. Niki tiang-tiang napa kula ingin matur kali Pak Kades-kades juga. Enggak ada orang Kebumen yang mau Pak sama saya Pak yang perempuan. Maka istri saya itu dari Sulawesi Pak. Nah, insyaallah sang sokdal nanti bisa ketemu, saya kenalkan
istri saya insya Allah cantik sekali Pak. Insya Allah kan harus gitu Pak ya. Nah, nanti juga bisa dilihat Pak, nanti nomor saya panjangnya bisa simpen. Nanti kalau nyimpan nomor saya Pak di WA nanti kelihatan itu fotonya istri saya. Jadi saya dan istri saya insya Allah kompak. Nah, makatan itu perkenalan dari kami. Sepindah kalau matur kula nuwun kami kali pun, sorry bukan kali ongko kali. Betul ya Pak. Ini lagi belajar bahasa Jawa. Ongko kali menika mungkin saged dipun tampi dados warga kuasa. Nah, salajengipun ingkang ongko 3 menika gandengan dalu punika wonten acara 3 digabung jadi 1, nggih pembahasan, nggih penetapan, nggih laporan BUMDes nggih laporan BUMDes sama Musdesus penerima PLTDD. Mugi-mugi ini walaupun 3 acara digabung jadi 1, ini tadi kalau matur perencanaannya, mugi-mugi ini walaupun maraton hasilnya juga baik. Kurang namun pesan, nah ini Pak Kades insya Allah nawaitunya dari awal itu adalah membangun Desa Banjarjo. Nah ini bilalah wonten Covid gitu ya Pak ya. Nah dan pun menikah menawi wonten janji ini Pak Kades kalau semanten wekdal Pil Kades, wah insya Allah besok saya gini insya Allah nih sejatosipun nggih pun dilebetaken, pun direncanakan, pun lebet wonten RPJM desa nggih Pak Kades nggih. Nah ananging gegandengan keranten wonten Covid, ada aturan-aturan yang masya Allah berubah-ubah terus, yang ini boleh ini nggak boleh. Nah ini makanya tadi Pak tadi ada strategi. Nah datosipun mbok pilih wonten program utawa visi-visi Pak Kades ingkang kala semanten pun diaturke dilalah niki dereng saged dipun laksanakake sakmenika tahun 2023. Mugi-mugi saged dipun laksanakan sampai tahun berapa Pak Kades? 2025 mugi-mugi saged. Nah, ananging nek kala wingi wonten niku nggih Pak nggih, keranten kahanan ingkang boten saged. Masyaallah. Niki untung pun boten enten yang nggo maskernya. Aman nggih? Aman, masyaallah. Udah vaksin niki pun vaksin sedaya. Ingkang sampun vaksin booster. Pinten Mas? Pinggang sal, masyaallah. Masyaallah. Mantap Pak. Sering pulang pergi masalahnya. Mungkin karena beda pulau Pak. Iya. Saya juga pas kemarin lebaran mau ke Sulawesi Pak, saya mudik kemarin lebaran. Saya vaksin dulu Pak, booster lagi Pak, booster lagi. Jadi mungkin karena pulang kontur PP Madura 5 kali, berarti 5 kali juga disana gitu ya. Alhamdulillah, mungkin sehat terus ya Pak, Ibu, Bapak. Jadi yang penting sehat terus. Karena kalau sudah lemes sakit itu kayaknya mau ngapa-ngapain udah susah, mau ngibadah susah, mau bergerak susah. Jadi doa kita yang pertama semoga senantiasa diberikan kesehatan. Nah, itu yang utama. Makanya Bapak, saya sambil lihat jam Pak, karena saya matur sudah 15 menit. Ya. Saya sambil lihat jam terus. Makanya Bapak, Ibu selamat membahas, selamat berdiskusi. Semoga agenda-agenda ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian sami-sami serempak, sami-sami semangat dukung Pak Kades Banjarjo, kalian perangkatipun, kalian Pak BPD, kalian seluruh elemen. Mugi-mugi Desa Banjarjo tambah maju. Allahumma amin. Mbok-mbok Pak, nek sing ndongami kula mboten payu. Ya Pak ya. Nah, niki nek sing ngami kathah mugi-mugi enten niki sing payu. Keranten napa ini kayak gini kan lagi kumpul-kumpul nawainya baik Pak. Nah, ini yang dari Madura bisa lihat ini Pak. Asma sinten Pak? Pak Husni. Nah, Salman Rusdi. Masya Allah. Nah, Pak Salman Rusdi ini dari tadi melihat agak ke atas ya. Mungkin karena di atas ini lagi ada malaikat Pak. Tapi benar teorinya, benar Pak. Karena kalau orang lagi terlalu ilmu lagi belajar Pak. Kayak gini kita lagi belajar kumpul-kumpul bahasin saya. Itu kalau ceritanya ini kita lagi dinaungi sayapnya malaikat. Makanya kalau saya walaupun betul nganggo AC, saya
cocok nih rasanya nih. Nah ini karena ini kerana Masya Allah ini. Nah ini kami untuk dedungo insya Allah diaminkan para mereka. Makanya Pak Kades tetap semangat masih sampai 2025. Dalam artian insya Allah Banjarjo tambah maju tambah sukses. Makanya ibu bapak yang sakit kawula aturaken, kadang perintah yang kawula mantun, nyuwun agung pangsami. Sukses selalu Pak Kades dan ibu bapak. Kami cukupkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan dari Camat Kuarasan. Dilanjutkan dengan acara yang keempat, yaitu pelaksanaan musdes yang akan dipimpin oleh Ketua BPD pada Bapak Tri Atmoko Yuni Hartono. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua kalinya monggo di Bapak Ibu monggo. Baik Bapak Ibu yang hormati, ada 3 acara pada malam ini karena yang jelas ini karena menyikat waktu dan biaya ini. Ya, artinya bukan gini, tetapi memang kita seperti kayak BLT. Kalau musdes sampai BPD itu pasti. Kemudian kalau BLT kan Januari sudah harus ada data KPM-nya, maka Desember ini harus segera dimusdeskan. Kemudian kalau BUMDes itu laporannya 1 kali minimal harus laporan, sehingga kita laporkan di akhir tahun, laporannya di forum apa musyawarah desa, sehingga 31 kalau lagi. Baik Bapak Ibu, yang pertama berkaitan dengan APBD. Kemarin malam 1 Pak Camat, kami sudah terbiasa bahwa sebelum musdes itu kami BPD bertemu dengan Pemdes, karena kami diberi draftnya, sehingga kami bahas di situ bareng-bareng berkaitan dengan isi dari APBD. Kami tadi mengatakan bahwa ini era-era COVID ini perlu strategi, karena jelas kalau desa yang sudah menetapkan tata ada aturan baru di kami memang sengaja bahwa sepakat dengan Pemdes bahwa APBD ini akan ditentukan pada tanggal 30 Desember, karena tanggal 31 Desember itu harus libur Sabtu, sehingga 30 Desember akan ditetapkan musdesnya malam hari ini. Besok sudah evaluasi camat, sehingga nanti hari Kamis SK evaluasinya camat sudah terbit, sehingga Jumatnya sudah ditetapkan. Hal yang ditunggu-tunggu itu sudah ada berkaitan dengan aturan-aturan yang ternyata memang selama ini kita tunggu itu aturan berkaitan khususnya dana desa di Bapak Ibu. Jadi dana desa itu memang setiap tahun itu diatur. Salah satunya adalah BLT itu masih kalau tahun ini kan minimal 40%, kemudian ketahanan pangan itu 20%, PPKM 8%. Sehingga praktis Pak Kades itu hanya bisa mengelola 32%. Untuk tahun 2023 juga masih diatur, tapi tidak begitu banyak. BLT itu diatur maksimal 25%. Tetapi ada aturan dari Menteri Keuangan juga. Ternyata Menteri Keuangan juga mengatur tentang berapa jumlah BLT dana desa. Kalau tadi Menteri Desa mengatur maksimal 25%. Tapi Menteri Keuangan mengatur minimal 10%, maksimalnya sama 25%. Kemudian juga ternyata yang ditunggu-tunggu besarnya dana desa tahun 2023 itu kemarin sekitar 2-3 hari yang lalu sudah ada, sehingga berkaitan dengan musdes ini dilakukan pada malam hari ini. Kemudian hal yang baru adalah selama ini Pak Kades mempunyai kegiatan operasional pemerintah desa itu berasal dari ADD pajak retribusi atau PAD. Tetapi untuk yang sekarang adalah bisa menggunakan dana desa untuk kegiatan operasional pemerintah desa maksimal 3% dari jumlah dana yang diterima.
Kemudian juga ketahanan pangan masih diatur minimal 20%. Itu PPKM tidak diatur. Dan alhamdulillah ternyata yang ditunggu oleh Pak Kades dan seluruhnya tentunya berkaitan dana desa ini keluarnya peraturan Menteri Keuangan, ternyata dana desa Banjar Jaya itu naik sekitar 94 juta. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa dana desa tahun 2023 itu kita naik bersama sekitar 94 juta. Sehingga tentunya ini harus disesuaikan untuk kegiatan-kegiatan yang didanai dari dana desa. Tadi adanya untuk OPPDes maksimal 3%, kemudian BLT minimal 10 atau maksimal 22%. Sehingga kemarin sudah disusun sudah 12 KPM, ternyata ada aturan harus minimal diulang lagi. Sehingga malam hari ini kita akan memaparkan hasil kemarin Pramusdesnya sudah kami lakukan, sehingga nanti Bapak Ibu bisa dicermati berkaitan dengan kegiatan yang baik fisik maupun non fisik. Bapak Ibu bisa ditanyakan nanti paparan untuk Bu Sekdes untuk diberikan paparannya. Nanti Bapak Ibu bisa mencermati kegiatan-kegiatan yang ada di dalam APBDes draft APBDes ini. Bapak Ibu yang hormati, monggo Bu Sekdes untuk bisa memaparkan sebelumnya, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada teman Bapak Camat Kuasa yang kami hormati dan Ramil 19 Kuasa mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua BPD dan juga seluruh pengurusnya, yang kami hormati dari Direktur Bumdes atau dalam hal ini masih di SK masih manajer operasional Bumdes dan juga seluruh pengurusnya, yang kami hormati dari kelembagaan desa, RT RW, LPMD, PKK, Posyandu dan tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mukotimah mengikuti di depan karena memang sudah larut malam ya, langsung saja. Bapak Ibu sudah menerima draft untuk Perdes APBDes ini, APBDes 2023. Mungkin di sini kami hanya perlu memaparkan garis besarnya saja ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah menerima semuanya. Jadi untuk paparan APBDes tahun 2023 untuk pendapatan PAD kita adalah 82 juta, kemudian ADD 374 juta 386 ribu. Nah ini mohon maaf ya Bapak Ibu, ini nanti ada perubahan karena besaran ADD baru kami terima tadi siang Pak Ibu ya. Tadi siang jadi belum sempat kami input di Siskudes karena hampir semua di seluruh Indonesia itu menginput Siskudes sehingga karena trouble Pak. Jadi untuk penambahan ini baru kami hitung secara manual dan untuk laporannya di sini kami masih menggunakan yang draft sebelumnya yang kita gunakan untuk Pramusdes kemarin. Kemudian untuk DD ini sudah berubah ya, karena untuk besaran DD itu baru kami terima menjelang Pramusdes ya Pak ya. Jadi kita rapat koordinasi antara Pemdes dengan BPD itu sore hari menjelang maghrib kami baru mendapatkan besarannya, sehingga pada waktu Pramusdes masih perhitungan yang lama dan ini sudah yang baru 893 juta 636 ribu. Kemudian bagi hasil pajak 21 juta 518 ribu, bagi hasil retribusi 2 juta 949 ribu. Kemudian dari bantuan provinsi untuk KPMD 5 juta. Kemudian dari kabupaten ini insya Allah 2023 Desa Banjarjar akan mendapatkan dana aspirasi dari Partai Demokrat ya, dari Partai Demokrat 100 juta. Ini diletakkan lokasinya di Jalan Kuang Serut. Kemudian dari pendapatan lain-lain ini dari bunga bank dan juga dari integrasi PNPM 7 juta 500, sehingga jumlah pendapatan adalah 1.486 juta 989 ribu rupiah.
digunakan untuk belanja bidang 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu bidang 1 jumlahnya adalah 582.020.700, kemudian bidang 2 625.292.400 rupiah, kemudian bidang 3 44.215.049 rupiah, bidang 4 178.572.500 rupiah, kemudian di bidang 5 104.500.000 rupiah, sehingga jumlah belanja 1.534.600.649 rupiah. Kemudian ada pembiayaan, penerimaan pembiayaan ini dari Silpa, ada Silpa PAD, DD, ADD dan sebagainya 71.611.649 rupiah. Kemudian digunakan untuk pengeluaran pembiayaan yaitu untuk dana cadangan PKD 4 juta dan untuk penyertaan modal Bumdes dan juga Bumdesma 20 juta rupiah. Yang kemarin pada waktu Pramusdes itu untuk penyertaan modal Bumdes itu adalah 20 juta dan Bumdesma 10 juta, tetapi untuk perhitungan setelah Pramusdes ini untuk penyertaan modal Bumdesnya kita gunakan untuk Sarpras 10 juta, jadi tinggal 10 juta untuk penyertaan modal Bumdes. Jadi untuk silpanya adalah 0 ya. Dari kegiatan-kegiatan tersebut untuk bidang 2 yaitu ada fisik, yaitu untuk kegiatan pembangunan jalan desa dari wilayah RW 4 sampai dengan RW 5 itu dengan dana 121.633.500 rupiah. Kemudian jalan pemukiman ini ada di RW 2, RW 3 dan ini RW 5 adalah sisa dari Banpres tahun 2022. Jumlahnya 127.551.500 dari dana desa dan dari Silpa Banpres 846.000 rupiah, sehingga jumlah total 128.397.500 rupiah. Kemudian ada jalan usaha tani yang saya sebutkan tadi dari bantuan dari BKK 100 juta dan sesuai dengan Perbu untuk bantuan Sarpras untuk BKK itu desa diwajibkan ada dana sharing 30%. Jadi kita ambilkan dari dana desa 31.809.000 rupiah, sehingga total dana nanti di RW 1 atau Jalan Tuang Serut 131.809.000 rupiah. Kemudian ada pembangunan prasarana jalan yaitu taluk jalan di RW 5 62.307.000 rupiah. Kemudian pembangunan gedung ini ada untuk renovasi untuk gedung Bumdes yang kami mohon doa restunya nanti sementara untuk gedung Bumdes karena kita sangat membutuhkan untuk Bumdes sehingga nanti kita merenovasi gedung di sebelah utara SD 3 Pak. Jadi nanti SD 3 yang dulu itu adalah kios desa kalau tidak salah ya, nanti kita rehab untuk dijadikan sebagai gedung Bumdes sementara ya. Biar nanti Bumdes itu ada identitasnya ya, dari identitasnya. Dan juga untuk pembangunan dapur kantor desa ya, karena mengingat arsip-arsip desa itu sudah sangat banyak sekali dan kita sudah kerepotan untuk menyimpan arsip Pak. Jadi kita nanti yang sekarang itu digunakan untuk dapur nanti akan kita alihkan sebagai gudang dan kita bangun dapur yang baru di belakang atau di sebelah kamar mandi. Itu kemudian ada pemeliharaan sanitasi berupa PKT 20.320.000 rupiah dan juga pembangunan sanitasi lingkungan ini di belakang balai desa 20.286.000 rupiah. Itu di fisik ya, terutama fisik di bidang 2 dan di bidang 4 ada fisik juga untuk pembangunan saluran irigasi di Blok Ringin melanjutkan tahun 2022 karena belum selesai 150.029.500 rupiah. Itu Bapak Ibu untuk kegiatan-kegiatan fisiknya dan untuk kegiatan-kegiatan lain ini adalah kegiatan-kegiatan rutin sehingga mungkin tidak perlu kami sebutkan satu persatu ya, karena di raperdes juga sudah ada. Itu kemudian mungkin perlu diketahui bersama bahwa dengan adanya aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh Bapak, baik oleh Pak Camat, kemudian Bapak Ketua PPD dan juga Bapak Kepala Desa, untuk desa kita, insya Allah untuk aturan-aturan di mana desa itu untuk
operasional pemerintah desa maksimal 30% di Perpuk nomor 57 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2023, kita insya Allah masih memenuhi syarat. Jadi kita masih di bawah 30%, yaitu 345.880.000 rupiah. Kemudian dana operasional pemerintah desa dari dana desa maksimal 3%, kita juga masih di bawah 3%. Jadi insya Allah sudah mengikuti aturan. Jadi 2,68% untuk desa Banjarja. Kemudian BLT minimal 10% dan maksimal 25% sesuai PMK nomor 201. Jadi kita untuk BLT DD kita alokasikan sebanyak 25 KPM untuk 12 bulan, di mana per bulannya Rp300.000, sehingga jumlah totalnya Rp90 juta dialokasikan untuk BLT DD, sehingga jumlahnya adalah 10,07%. Dan untuk ketahanan pangan ini minimal 20%, kita juga sudah 21,47%, Rp191.838.500. Kemudian untuk kegiatan PPKM di sini untuk tahun 2023 tidak ada batasan minimal ataupun maksimal, sehingga kita menggunakan pola kita minimalkan dari kemarin, aturannya adalah minimal 8%. Untuk tahun 2023 kita menggunakan dana untuk PPKM adalah Rp17.015.000 atau 1,90%. Itu garis besarnya untuk rancangan APBD kita tahun 2023. Mungkin kami serahkan kepada Bapak Ketua BPD. Terima kasih Bu Sekretariat paparannya. Jadi ini sekilas berkaitan dengan ringkas nanti secara rincian ini ada di materi Bapak Ibu semuanya, dari bidang 1, bidang 2 berkaitan dengan adanya posyandu, kemudian desa siaga, gerakan hidup sehat, masih di bidang masih, kemudian yang jalan, kemudian irigasi juga masih ada, kemudian kita sudah beberapa tahun ini kita nabung Pak Camat di dalam rangka saat pelaksanaan Pilkades nanti setelah Pak Kades nanti jabatannya berakhir, kita akan membiayai Pilkades itu. Tentunya ya selama ini ada dari kabupaten, tapi kita juga menopang anggarannya. Kita setiap tahun itu nabung Pak Camat berupa dana cadangan 4 juta dari pendapatan asli desa. Tabungan ini baru bisa digunakan pada saat besok akan kita melaksanakan Pilkades. Jadi kita tabung 4 juta kalau sekian tahun, sehingga besok untuk membiayai Pilkades sebagai tambahan dana pada saat pelaksanaan Pilkades ke depan. Kemudian berkaitan aturan-aturan 3%, kemudian BLT 10%, kemudian ketahanan 20% sudah terpenuhi sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang baru. Jadi itu Bapak Ibu, monggo kami persilakan barangkali ada yang menanyakan kurang jelas, bisa menanyakan, kami persilakan monggo. Monggo. Ada yang ditanyakan? Jadi sekilas berkaitan dengan pembangunan rapat beton. Jadi yang pertama di RW 2 meneruskan yang kemarin. Kemudian di RW 4 sampai 5 itu yang di SD 1 sampai dengan Pak? Sampai itu akan merabat tengahnya, kemudian juga mohon nanti besok pada saat pembangunan mohon Pak Kades khusus yang tikungan ini sudah banyak katakan dari kemarin sudah memakan korban, salah satunya anggota BPD benar sudah dijaga karena untuk beloknya itu kemiringannya terlalu ekstrim lah, mungkin
mungkin ini pas ini Pak jatuhnya bukannya di tikungan itu Pak, yang sebelah selatan itu yang sekarang mengarah tikungan ya. Yang itu kan yang tengahnya terlalu dalam. Akan diisi daunnya. Kemudian yang ketiga, rabat beton di wilayah RW 3, jalan RW yang membelah RW 1 dan 2. Karena ini memang anggarannya dari SIPA, otomatis kan anggaran sudah ada kan sehingga kalau APBD-nya ditetapkan tanggal 30 Desember, berarti Januari bisa dilaksanakan ya, Pak Ades. Yang kemudian yang selanjutnya berkaitan irigasi, karena ini irigasi salah satu ketahanan pangan. Jadi ini termasuk dengan PKTD-nya sudah ada. Jadi ini sudah lengkap. Dan alhamdulillah berkaitan dengan kegiatan fisik sudah kami sebut tadi. Non fisik juga masih banyak, posyandu dan lain sebagainya. Kami tawarkan di studi boleh mungkin. Selanjutnya berkaitan dengan Musdesus, berkaitan dengan penetapan penerima KPM. Kalau tahun ini sampai berapa Pak Ades? Tahun 95, karena aturannya minimal. Itu sekarang memang aturannya minimal 10%, maksimal 25%. Tetapi pemerintah desa sepakat tidak dimaksimalkan, karena kalau dimaksimalkan ini memang nanti pembangunan fisik memang akan terkurangi. Nah, yang jelas kan, karena selama ini yang jelas kan mulai tahun 2020 sampai tahun 2022 ini kan BLT ini sangat banyak sekali, sehingga otomatis tadi disebut oleh Pak Camat bahwa dampaknya adalah fisik itu tidak bisa banyak terlaksana. Nah, untuk sekarang memang aturannya agak lentur, dan ada maksimal. Oh, lupa ya. Ini kita posisi ini harus dulu ya. Jadi PLT ini memang tidak dimaksimalkan karena jelas dari sekian tahun ini banyak visi-visi yang tertunda, sehingga memang perlu dimengerti bersama, dipahami bersama, sehingga paling nggak yang selama ini 3 tahun ini masih tertunda terus, sehingga karena memang anggarannya memang aturannya tidak seperti itu. Sehingga untuk tahun ini memang untuk kaitan dengan BLT dana desa itu memang tidak dimaksimalkan, tapi kita minimalkan karena untuk membiayai kegiatan kita fisik yang memang selama ini tertunda. Sehingga ini pada masyarakat bisa memahami. Monggo Bu Sekdes kaitan dengan para penerima KPM ini paling jelas setiap dusun sudah musyawarah dusun semua. Artinya bahwa ini bukan keputusan kepala desa, ini bukan keputusan BPD, ini bukan keputusan RT, ini bukan keputusan RW dan sebagainya. Ini keputusan bersama. Maka nanti setelah akan dibacakan, masing-masing wilayah ini bisa mencermati. Karena yang kemarin dari 5 dusun ini sudah didiskusikan semua, artinya sudah melalui tahapan dari bawah. Sehingga kalau direbut hari ini bisa nanti sampai tengah malam. Sehingga kemarin sudah di wilayah ini sudah benar-benar diseleksi, sehingga dari jatah yang ada, tentunya nanti dibawa ke musyawarah desa khusus, nanti dibacakan. Karena memang dari dusun sudah di tingkatan dusun sudah disepakati,
Berarti otomatis kita tinggal membacakan, nanti otomatis mana-mana siapa saja, ada dari wilayah dusun 1 sampai dusun 5. Moga Bu Sedes. Terima kasih. Untuk data calon KPN penerima PSBB tahun 2023 ya, seperti yang akan Bapak Ketua BPD bahwa untuk desa Banjarja sebelum melaksanakan musdes itu di wilayah sudah dilaksanakan musdes dengan harapan bahwa ketika dibawa ke musdes itu sudah tidak gontok-gontokan ya, dan juga langsung disepakati dan untuk mempersingkat waktu sehingga mudah-mudahan nanti tidak jam 3 nggak sampai jam 3 Pak, nggak sampai jam 3 udah selesai. Untuk RW 1 ini sudah berdasarkan peringkat ya dari wilayah masing-masing. Yang pertama yaitu atas nama Saginem, ya. Kemudian Muhammad Dahlan, ya. Kemudian Mukinah, kemudian nomor 4 Ade Sambas, ya. Kemudian yang kelima adalah Kiswanto, ya. Karena untuk BLTDD kita disepakati adalah 25 KPM 1 desa, sehingga di wilayah Banjarja adalah ada 5 RW Pak, sehingga per wilayah itu 5 KPM. Ya, jadi ini sisanya dari nomor 6 sampai nomor 11 nanti adalah untuk cadangan ya. Ketika nanti ada perubahan regulasi dan kita harus menindaklanjuti, nanti kita sudah tidak perlu musdesus lagi. Jadi nanti yang cadangan langsung naik untuk diperkadeskan. Itu seperti itu. Yang keenam ini Rini Suprabawati, betul? Rini Suprabawati dari RT 3 RW 1. Kemudian Ferianto Abisaputra RT 2 RW 1 dari wilayah 1, betul? Ya. Ponira Diki Andri Saputra, Parwati Wahyudin. Ya. Jadi itu untuk RW 1 ada 11 pengajuan dan yang masuk PLTDD tahun 2023 ada 5 dari nomor 1 sampai nomor 5. Yang 6 sampai 11 untuk cadangan. Kemudian RW 2 ada lumayan banyak ya, ada 22 pengajuan, tetapi yang masuk ranking adalah hanya 5. Yang pertama Sari Salion, okay. Kemudian Sarikun, Suparmi, AF Rupiati. Kemudian cadangannya Prayitno Ponasi, Ramina, Rasmia, Rosidin, Sarmi, Eni Wahyuningsih. Kemudian Haryadi, Siti Khalifah. Kemudian Marsini, Sriliati, RW 2, okay. Kemudian Maksim, Sukarti, Cici Dwi Nurwati, Dewi Suryaningtyas, Nasia dan Sri Wahyuni. Okay. Kemudian di RW 3 ada 10 pengajuan. Yang ranking 1 sampai ranking 5 adalah Matia, Hadi Salimun, Sawiyah, Marsia, Imroni. Kemudian untuk cadangan Dul Qasim, Rahman Nugroho, Bejo, Sehudin, Rodia. Ya. Kemudian dari RW 4 ada 11 yang diajukan, yang masuk kategori untuk 2023. Yang pertama yaitu Wahyuni, Samni, Tarniah, Parsini, Sarjia. Kemudian untuk cadangan Parsia, Samino, Luciana Imenda, Sutarmin, Sartina, Suprapto. Kemudian RW 5 ada 10. Yang pertama Ansia, kemudian Parto Senen, Mujiwan Marianto, Wagina, Tugianto. Untuk cadangan Rusina, Yono, Kasina, Sugadi, Ibnu Winarso. Sehingga untuk keseluruhan yang diajukan satu desa ada 64 KPM, ya, 64 KPM dari
RW 1 ada 11, kemudian RW 2 22, kemudian RW 3 ada 10, dan RW 4 ada 11, dan RW 5 10. Jadi jumlah keseluruhan yang diajukan adalah 64, dan yang memenuhi syarat atau yang sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan adalah 25, Pak. Dan yang tidak, nanti untuk cadangan 39. Tadi ada yang kosong. Yang mana, Pak? Oh, nomor nik, Pak, belum. Jadi itu belum lengkap nomor niknya. Sudah? Iya, sudah. Ya, cuma datanya itu dari kadus belum ada datanya. Kalau belum direkam nanti Oke, sudah, Pak, sudah ada. Demikian Bapak Ibu, kami kembalikan pada Bapak Ketua BPD. Terima kasih, selesai Pak. Karena dari bawah sudah sepakat, otomatis di tingkat musyawarah desa harus sepakat ya. Sepakat ya. Yang ketiga, yang terakhir berkaitan dengan BUMDes Pak Camat. BUMDes Banjarnegara ini berdiri tahun berapa Pak? 2016. Saat itu memang seluruh desa itu akan membuat BUMDes. Seiring sejalan dan sebagainya, untuk BUMDes kita namanya Sri Manunggal. Namanya gimana? Oke, jadi intinya bahwa BUMDes kita sudah ada namanya BUMDes Sri Manunggal. Oke, kemarin baru saja diberi modal Pak sama. Oke, karena sudah diberi modal, ternyata gedungnya belum ada Pak sama. Nah, kami sarankan pemerintah desa untuk segera mengadakan gedungnya. Oke, ternyata Pak Kades menemukan ada satu gedung yang menempel di SD 3 itu, ternyata dulunya yang baru desa dan akan direhab, kemudian akan diisi sarprasnya, etalase, meja dan kursi dan sebagainya. Kemudian di tahun depan juga BUMDes juga akan dilatih masalah pengubah dan sebagainya. Harapan kita adalah satu, bahwa karena Pak Kades itu PMDes tidak boleh jual, tidak boleh buka toko sendiri, maka Pak Kades lewat BUMDes BUMDes itu didirikan dalam rangka untuk apa? Adalah kalau BUMDes semakin tahun semakin berkembang, labanya banyak, sehingga akan bagi hasilnya juga banyak. Karena yang jelas pemerintah desa harapannya tidak hanya mengandalkan kemakmuran saja, sehingga ada inovasi lain. Mumpung ada dana desa dan dana desa itu bisa untuk BUMDes, maka pemerintah desa Banjarnegara mendirikan BUMDes, memberikan modalnya. Harapan kita adalah BUMDes kita semakin berkembang, ada bagi hasil, sehingga pendapatan asli desa itu semakin bertambah, yang selanjutnya juga akan membiayai untuk pembiayaan di APBD, artinya kembali lagi kepada masyarakat. Sehingga monggo nanti BUMDes untuk bisa melaksanakan tugasnya, karena ini memang aturannya minimal 1 tahun harus mengadakan laporan, maka kami persilakan untuk BUMDes untuk memberikan laporannya, sejauh ini kegiatannya apa, dan seterusnya. Juga kami persilakan untuk BUMDes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Camat Desa, yang saya hormati dan kami kuasa saya mewakili, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Banjarso beserta perwakilannya,
Yang saya hormati Bapak Ketua BPD dan anggota, yang saya hormati Ketua RT, Ketua RW, Bidan Desa, dan semua tamu undangan yang tidak saya sebutkan satu-satu. Pertama-tama yang bertanyakan disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di Aula Desa Penjajah untuk melaksanakan musdes pembahasan dan penetapan APBDes tahun 2023, kemudian musdesus penetapan KPN LPDD untuk tahun 2023 dan LPJ untuk BUMDes. Salawat serta salam kita surahkan, kita hasilkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini nantinya mendapatkan syafaat di hari kiamat. Allahumma amin. Mungkin langsung saja saya akan memberikan singkat saja untuk LPJ BUMDes ini. Mungkin yang pertama kali ini loh di depan musdes untuk pelakukan ini secara lisan. Untuk BUMDes Penjajah lahir tahun 2014-2016 itu, tapi untuk penyertaan modal baru dilaksanakan tahun 2019, 30 Desember 2019. Itu dulu pertama kali dipakai untuk penyertaannya berupa penyertaan aset berupa molen yang nantinya kita jalankan untuk jasa penyewaan. Kemudian tahun 2020 ada penyertaan aset dan modal juga yang sejumlah uang kalau nggak salah 105 juta, yang 20 juta dari Pemprov untuk ketahanan pangan waktu itu, kemudian yang 85 juta berupa aset, ada molen lagi dan via kendaraan niaga, kemudian sisanya untuk operasional. Kemudian ada lagi tahun 2022 ada Pemprov juga untuk ketahanan pangan itu 20 juta. Kemudian di tahun 2022 ini ada bantuan pangan 31.500.000 rupiah yang kemudian kami kemarin bermitra dengan Ewarung untuk pengadaan berasnya untuk untuk KPM untuk pengadaan KPM. Kemudian ada lagi yang terakhir kemarin baru ditransfer berupa modal sebesar 71.400.000 rupiah yang kita rencanakan untuk kita mengadakan kemitraan dengan warung-warung, dengan warung-warung yang ada di Desa Penjajah. Kita semacam seperti penyertaan modal, kita menawarkan produk-produk yang laku mereka membutuhkan, dan kita mensuplainya sana seperti itu. Ya, air kemakunya banyak Pak, dan karena sebagian sudah sembilan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk produk-produk lain yang bisa dikatakan kebutuhannya setara. Itu berkaitan dengan penyertaan modal dan aset dari pemerintah desa Penjajah. Kalau di total kurang lebih sekitar 220 juta, baik berupa aset maupun yang modal. Dari tahun 2020 lah, secara teknis karena itu dulu pertama kali modal sertakan berupa aset maupun itu tanggal 30 Desember tahun 2019. Ya, satu hari sudah
2 hari sudah tahun 2020. Ya, jadi mungkin laporannya sejak tahun 2020 kita sudah menjalankan waktu itu jasa penyewaan molen baru 1, ada pemasukan 2 juta rupiah. Itu. Kemudian di tahun 2021 ada pemasukan 2.705.000 rupiah. Kemudian di tahun 2022 unitnya sudah 2, maunya itu pemasukannya atau keuntungannya sekitar 10.675.000 rupiah. Jadi selama 3 tahun ya karena kami juga belum, ini juga menjadi secara administratif kita pemasukan itu ya mohon maaf juga belum kita sampai bagi hasil dan yang lain-lain Pak, karena kita juga belum punya dasar. Saya masih ragu-ragu gitu karena secara administratif memang untuk ADRT-nya kita belum secara ini. Termasuk yang sudah jalan adalah jasa perdagangan yang sudah jalan adalah pangkalan gas LPG. Ya, kita kebetulan sebetulnya secara ekonominya masih kurang lah, kita hanya 70 tabung jatahnya. Kita sudah menerima tamu tapi belum ditabungkan di agennya. Insya Allah mungkin sampai 150 kita masih mampu. Tapi kendala karena memang di agen belum, kita sudah memasukkan untuk penambahan belum diizinkan karena kita lakukan setiap tahun ada pembaruan. Ya mudah-mudahan tahun depan ada penambahan. Sehingga karena hanya 70 itu bisa dikatakan bisnis operasional. Karena kita hanya ngambil sekitar 1.200 rupiah per tahun. Jadi untuk operasional karena ya sedikit sekali. Itu pun ya masih ada. Ini pemasukan untuk tahun 2020 karena mulainya itu dilepas bahan pokok yang masuk itu kita pakai untuk berupa kontrak dengan agen gas LPG ini. Tahun 2020 ada pemasukan sekitar 1.106.500 rupiah. Di tahun 2021 ada pemasukan 3.576.500 rupiah. Di tahun 2022 ada pemasukan 3.545.200 rupiah. Jadi dari gas LPG dan jasa penyewaan molen selama 3 tahun, ya 2 tahun setengah kurang lebih, ada pemasukan 23.653.200 rupiah. Ini untuk pemasukan ini karena kita belum punya acuan, makanya untuk bagi hasil dan yang lain-lain belum kami sampaikan kepada pemerintah desa karena memang harusnya memang setiap tahun ini. Tapi karena masih ragu-ragu untuk dasarnya kami, makanya masih dimasukkan dalam modal untuk BUMDes itu seperti itu. Ya, memang kenapa bisa dikatakan untuk BUMDes yang sudah lebih dari 5 tahun, kalau saya dengan rekan Mas sama Nursi bahkan 3 periode Pak. 3 periode ataupun kalau ini kurang lebih 2,5 periode, ini bisa dikatakan kami banyak kendala Pak. Ya, di antaranya masalah SDM. Ya, untuk SDM ini berkaitan dengan struktur organisasi kita yang menjalankan justru harusnya yang tingkat manajemen itu hanya berkaitan dengan kebijakan dan ini, tapi kita masih ada yang kita
kelola secara langsung. Harusnya ini kan nanti apa ketua bidang usaha seperti itu ya. Kita memang kemarin sudah ada personnya tapi kebetulan sekarang tidak ada di sini. Ya, makanya dari apa namanya inisiatif sudah ada ya. Seadanya kita jalankan seperti itu. Yang kedua berkaitan dengan administrasi untuk BUMDes sejak tahun 2021 sudah diingatkan pertengahan kalau tidak salah kita mendapatkan sosialisasi untuk berbadan hukum. Ya waktu itu ada sosialisasi kalau tidak salah bulan Juli tahun 2021 di kecamatan. Ya waktu itu apa namanya ya diharapkan BUMDes itu berbadan hukum. Ya waktu itu kita sudah tindak lanjuti pengajuan nama dulu Pak. Itu kita menunggu dari Kementerian Desa itu 2 bulan baru diformal. Ya, 2 bulan baru diformal. Kemudian selanjutnya ditindaklanjuti dan lanjutnya dengan apa namanya syarat administratif. Ya, ini memang kita terkendala dengan syarat administratif kelengkapannya itu. Ya mudah-mudahan ini segera bisa dilengkapi nanti. Karena itu untuk apa namanya pengajuan nama itu juga hanya berlaku 60 hari Pak. Ya, mungkin nanti kalau sudah ada dokumennya, administrasinya nanti saya ajukan lagi seperti itu. Kemudian yang berkaitan dengan tadi disampaikan mudah-mudahan ini apa namanya tahun depan sudah terrealisasi tempat Pak. Kita sebagai sebuah lembaga usaha seperti itu kita tidak punya tempat sementara untuk gas kita numpang di rumahnya Mas Salman di yang menjalankan. Kemudian untuk molen memang kita kesulitan sehingga memang kita sulit untuk memantau untuk apa namanya penggunaannya dan perawatannya, sehingga ini memang sudah kami mohon kepada Kementerian Desa mudah-mudahan bisa ada tempat ya minimal untuk apa namanya ya menempatkan aset-aset yang sudah ada sehingga nanti bisa terawat dengan baik. Karena kalau aset tidak dirawat nanti biasanya akan mengalami apa ya penurunan keausan yang lebih cepat seperti itu. Kemudian berkaitan dengan apa namanya ya kendala-kendala adanya mungkin waktu-waktu yang kurang menguntungkan, adanya turunnya modal ataupun seperti kemarin contohnya apa namanya ya ketahanan pangan. Kita pas dana turun itu pas harga tinggi-tingginya Pak ya, dan itu harus direalisasikan mau tidak mau. Setelah direalisasikan ternyata dikelola itu akhirnya bukannya pertama kali ya ini karena kita berkaitan dengan kebijakan regulasi, kita mau tidak bisa seperti itu. Nah saya misalnya hanya dikasih modal nanti saya belinya nanti setelah panen dan seperti itu. Cuma ini berkaitan dengan tahun anggaran dan apa namanya waktu-waktu yang harus diselesaikan itu, makanya mau tidak mau ya kita harus jalankan seperti itu. Jadi mungkin kendala yang apa namanya kita hadapi, mudah-mudahan nanti apa namanya ya ada perubahan sehingga BUMDes nantinya seperti yang diharapkan mampu memberikan pendapatan asli desa yang mudah-mudahan kalau sudah berkembang nanti bahkan mampu menggantikan dana desa yang dibutuhkan untuk pembangunan desa. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya saja welcome akhiran wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada BUMDes yang telah berpaparan ya. Jadi ini monggo dasar-dasar yang belum dibuat bisa dibuat ya. Juga yang memang harus segera dikejar ini memang badan hukum ya. Pak pilihannya nanti biar apa namanya BUMDes ini belajar bisa segera berbadan hukum ya. Kemudian juga karena dengan bagi hasil juga ditetapkan, karena jelas tidak bisa BUMDes itu memberikan bagi hasilnya
jodoh misalnya, tapi harus ada kejelasan berapa persentase yang harus diberikan kepada BUMDes, pada PMDes, kemudian berapa. Sehingga kalau memang itu disusun, mau segera disusun. Kemudian memang ini yang sangat mendesak ini adalah proses dari hukum sama dia mohon beri BUMDes Bajaja untuk dibimbingkan dimasukkan sehingga pada saatnya segera bisa berbadan hukum. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang bertanya dari paparannya dari BUMDes ini diterima Bapak Ibu? Diterima Pak? Kenapa Pak? Tidak ada siupnya kok belum? Oh siup sudah saya. Jadi proses awal BUMDes ini kan dengan perdes, perdes pembentukan BUMDes. Kemudian setiap PMDes itu memberikan modalnya, maka PMDes itu membuat perdes tentang permodalan. Nah, ke depan ini memang yang harus segera benar-benar diatur oleh BUMDes kita, karena yang jelas BUMDes desa lain sudah ada yang berbadan hukum, sehingga BUMDes kita juga harapannya juga untuk mengikuti jejak desa yang sudah berbadan hukum, sehingga apa yang harus disiapkan BUMDes sambil setelah berbadan hukum tentunya juga nanti yang tadinya kantornya masih di rumah Pak Musti, tahun depan sudah punya gedung tersendiri, sehingga BUMDes ini sudah katakan sudah punya gedung untuk kantor maupun usahanya. Harapannya juga tidak hanya modal yang diberikan kepada BUMDes, tapi prasarana yang lain juga dilengkapi sehingga BUMDes semangat ya, sehingga nanti ke depan BUMDes kita semakin maju dan sebagainya. Jadi ini nanti berbadan hukum Pak Edi. Jadi nanti dari pusat ini Pak sama berkaitan BUMDes berarti yang Jadi baik, luar biasa. 3 agenda cepat langsung semangat ya Jadi untuk yang kaitannya dengan BUMDes, yang penting sudah berusaha gitu ya. Dalam artian tapi betul Pak, berusaha itu kan juga ada targetnya, kemudian ada karena di situ ada dana desa ya, kemudian maksudnya dana yang bersumber dari penyertaan ya, itu dari desa diberikan kepada BUMDes untuk dikelola. Tentunya di situ ada pertanggungjawabannya. Jadi monggo tentunya nanti walaupun umpamanya ADRT-nya belum ya, ADRT-nya belum, nanti segera disusun. Nah kemudian kayak pelaporan paling tidak tadi Bapak Ibu ini kan perwakilan masyarakat sudah diinformasikan melalui forum ini, alhamdulillah. Syukur-syukur ada laporan tertulisnya, jadi bisa lebih ibu bapak juga lebih yakin gitu kan bahwa memang BUMDes ini dilaksanakan dengan baik, transparan, baik. Nah kemudian yang berikutnya yang tadi bapak tadi atur Pak Andika, siupnya ada dulu gitu ya, siupnya ada dulu. Jadi sekaligus kami informasikan bahwa saat ini itu perizinan itu banyak yang sanggup berubah Pak. Jadi perizinan itu sekarang adalah perizinan berusaha berbasis risiko. Jadi namanya itu nanti hanya ada kalau zaman dulu kan ada siup gambaran yang dipakai. Nah saat ini itu kalau risikonya rendah, hanya umpamanya perdagangan, hanya dodol warung atau apa itu cukup dengan NIB. NIB itu nomor induk berusaha. Jadi perlu terhadap siup Pak, tetapi wonten NIB ini nomor induk berusaha, nanti di dalamnya ada KBRI. KBRI itu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Itu sih pun umpamanya perdagangan eceran makanan dan minuman, atau perdagangan eceran bukan makanan, contoh kayak rokok, tembakau dan seterusnya. Jadi
nanti pun enten tirik-tirik KBLI-nya, kode-kodenya gitu. Nah, jadi termasuk ibu bapak yang hadir rawuh wonten mriki yang punya usaha yang dulu sudah kagungan SIU atau dulu kecamatan mengeluarkan namanya IUMK, izin usaha mikro kecil atau SIU mikro istilahnya dulu. Nah, ini sekarang cukup memperbarui data aja, jadi cukup dengan NIB kalau resikonya rendah. Nah, kemudian kalau dia resikonya agak, jadi ada resikonya itu dibagi 3 Pak, rendah, menengah, sama resiko tinggi. Nah, kalau resiko menengah itu NIB ditambah sertifikat standar Pak. Nah, sertifikat standar ini biasanya diperuntukkan umpami kados, umpamanya ada yang pengolahan makanan, yang industri, yang itu agak contoh makanan-makanan ini ya Pak. Ini kan kayak gini ini, Bapak Ibu percaya ini aman Pak, nggak ada racunnya? Insya Allah karena sing ngaturi Pak Kades aman Insya Allah. Tapi biasanya ada di situ untuk lebih meyakinkan. Itu kan Bapak Ibu sering pirsa wonten PIRT apa gitu? Nah, kadang kalau yang itu lebih tinggi lagi, lebih meyakinkan oleh tulisannya. Nah, itu biasanya tulisannya BPOM. Nah, itu masuk kategori yang dia biasanya sertifikatnya sertifikat standar bahasa mudahnya. Nah, ada yang di situ skalanya resikonya tinggi. Nah, itu nanti barulah dikeluarkan izin. Jadi izin itu hanya untuk yang berisiko tinggi. Nah, balik lagi pertanyaannya Bapak tadi, pun kagungan SIUP dereng. Nah, berarti pertanyaannya adalah Pak Bumdes ini sampun kagungan NIB atau dereng? Kan kayak gitu. Kados itu dereng. Saya meyakini belum. Kenapa? Karena badan hukumnya saja belum. Betul Pak? Nah, berarti PR-nya tadi Pak Ketua BPD, maka memang harus segera ngurus badan hukumnya. Nah, padahal sebenarnya Bumdes itu juga sudah berbadan hukum karena jenengan itu kan ditetapkan dengan Perdes gitu. Kan gitu Pak. Itu adalah lembaga yang dibentuk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bersifat sampun. Nah, aneh. Jadi untuk lebih mudah itu sebenarnya Bumdes itu kan boleh membentuk unit usaha, betul ya? Nah, bentuk karena nggak mungkin jenengan namun badai dodolan gasto atau sewa molonto, mesti biasanya ada unit-unit usahanya yang lain. Nah, itu unit usaha itu, jadi Bumdes itu boleh membentuk unit usaha yang berbentuk atau yang berbadan hukum. Jadi Bumdes itu boleh bentuk PT Pak. Jadi paling cepat sebenarnya. Nah, tadi kan Bapak cerita berapa bulan Pak untuk nama saja dan seterusnya. Jadi bisa ditempuh 2 Pak. Maksudnya ini solusi ya Pak, solusi ya. Nah, kalau saya menganut Bumdes itu sudah berbadan hukum saya. Tetapi sistemnya Pak di pusat itu kadang kalau masukin yang berbadan hukum itu yang dianggap badan hukum itu PT, yayasan, koperasi sementara. Walaupun sudah keluar yang PP 11 apa ya tahun 2021 tentang Bumdes yang menyatakan bahwa Bumdes itu sebenarnya sudah berbadan hukum. Nah, tapi kalau mau ngejar cepat Pak, karena Bapak ini kan Bumdes sudah dari tahun 2014, 16 ya sampai sekarang. Nah, jadi sambil ngurus itu Pak, jenengan sakit sambil ngurus Bumdes membentuk PT. Gitu Pak. Nah, PT itu kan berbadan hukum. Nah, caranya apa? Jenengan tinggal kayak itu aja. Tinggal ke apa namanya? Notaris. Karena notaris yang benar itu biaya ini legal ya, maksudnya secara umum itu biasanya yang PT itu yang benar itu sekitar 2,5 juta atau yayasan. Mungkin sekarang ada perubahan sedikit lah, tapi beberapa 2 tahun yang lalu sekitar itu saya bikin. Nah, jadi itu maksudnya yang mungkin bisa ditempuh Pak. Kalau umpamanya pengen tadi soalnya sih Bapak mau jualan belum isi kira-kira gitu ya Pak ya.
belum berbadan hukum gitu, belum punya legalitas gitu. Padahal dia pun sadar Pak. Udah Pak. Oh belum. Gasnya sama tuh. Udah dapat itu ya belum kan? Kita izin dari akhir. Nah izinnya dari akhir. Padahal akhir itu jadinya berarti kalau aslinya itu harus kagungan selain jam museum ya, selain jam museum itu selain itu juga harus ada TDB-nya Pak, tanda daftar gudang, karena jadinya mesti harus punya menyimpan apa gas-gasnya. Jadi paling tidak itu udah aman. Terus tombol-tombol paling itu bukan khawatir Pak, wah kok jojo ekonomi asal berabuk-berabuk, kok yang jeblok piye. Gitu kira-kira gitu. Jadi nek penguatan sertifikasi tanda daftar gudangnya itu berarti sudah mantap, insya Allah aman. Kados saya minum dan makan ini saya pede aja gitu. Saya meyakini kita nek kata ini pun aman gitu Pak. Pun badan racunnya tuh Pak. Nah, kita pun badan keratan. Udah ada bepomnya apa. Terus kayak gini itu, ini gak ada capnya nih. Nah, gitu walaupun saya percaya sama Pak Kades. Tapi biasanya kita masih percaya dengan simbol-simbol gitu. Termasuk kalau ada tulisannya halal kalian betul, gitu ya. Nah, tulisannya halal mantap enggak? Nah, untungnya Tengkorasan insya Allah kapan muslim. Karena jangan tindak kalau harus lagi di Bali, lagi di luar negeri. Kalau nggak ada halalnya itu kita agak ragu betul. Nah, kecuali kayak Pulau Asyik di Pangandaran, aku kurang ngerti gitu. Jangan. Tapi di situ kita masih butuh legalitas itu. Jadi mungkin nonton Pak Kades, Pak Kades, Pak Budes, sama nanti sama-sama Pak. Nanti saya juga bantu komunikasikan dengan teman di perizinan. Maksudnya nanti tahapan-tahapan. Termasuk ngeten Pak Kades. Bu pilih di desa Banjarjo itu ada warga masyarakat sini yang punya usaha belum kagungan izin, punya usaha industri pengolahan makanan belum kagungan PIRT dan seterusnya. Mungkin bisa difasilitasi, nanti ada berapa orang didata, nanti tak undangkan orang dari DPMPTSP Pak, Dinas Penanaman Modal. Saya dulu 2 tahun di sana Pak. Saya dulu 2 tahun ngurusin energi ya, asli perizinan. Jadi nanti bantu Pak, gratis Pak, gak ada biayanya. Jadi nanti dikasih sosialisasi tata caranya. Mungkin dulu sudah pernah Pak? Belum pernah ya? Nah nanti ini ibu ada yang punya usaha bikin nyari seribu konten Pak. Wah itu harus Pak. Baik sama konten PRT-nya Bu Kenali sambung ya. Nah sing derek nanti bisa dibantu. Nanti lewat Pak Kades, nanti biar Pak Kades kontak-kontakan sama saya. Nanti biar di sini sami kagungan usahanya. Nah, makanya umpami penguatan izin ini di desa sudah pakai e-katalog lokal deh. Di desa sudah pakai e-katalog lokal deh. Nah, makanya umpami kanjeng sampun wonten RIB, produknya punya perizinan lengkap, itu bisa daftar di e-katalog lokal. Jadi saat ini Pemda itu, nggih Pak, wonten Pemda itu sudah menggunakan e-katalog lokal. Jadi pesen snack kata iki utawi daharan itu sudah langsung pakai e-katalog lokal. Nah, termasuk kalau umpamanya di sini ada, di kecamatan ada, maka diarahkan oleh dawuhnya dari Pak Bupati itu nek pesen nggih dari warga setempat lokal. Jadi kalau kecamatan Kuarasan keluar nek badhe ngundang masyarakat rapat ngeten iki, saya harusnya beli rotinya bukan di Banana di Kebumen, walaupun sekarang Kebumen, atau belinya dari sana mboten. Lihat tumbas dawuhnya Pak Bupati adalah harus di lokasi setempat sini. Jadi mangke artone niku nggih lek pesen saking artone negara saking Kuarasan, sing damel tiyang Kuarasan, sing maem nggih tiyang Kuarasan, sing pikantuk manfaat insyaallah tiyang Kuarasan. Nek jenengan syarat itu sampun kagungan NIP atau perizinan. Nah, makanya kalau cerita malih ataupun parah malah tempat ya. Malah tempat benjang pada Pak Kades. Makanya nanti kita bantu, kemudian nanti kita sosialisasi ke sing butuh benjang difasilitasi. Karena nggih Bapak Ibu nggih. Sukses Pak Mendes insyaallah besok lebih mantap. Terima kasih Pak Camat atas penjelasannya. Jadi laporan disepakati ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih
kasih atas kesepakatan 3 kegiatan langsung pada semalam hari ini. Saya terima kasih. Terakhir saya minta waktu 5-10 menit Pak Camat. Jadi berkaitan dengan bahwa di Banjarja ini khususnya di OB3 ini ada masjid yang sudah dibangun. Jadi kebetulan saya sebagai ketua panitia dan saat masjid Baitur Rahman Pak. Jadi proses awal pembangunannya itu adalah sekitar bulan tanggal 10 Juni tahun 2021 Pak. Dan alhamdulillah sekarang sudah hampir 100%, kalau mestinya sudah 100%, tinggal finishing pagar saja. Dan kemarin sudah diperlu oleh takmir bahwa pada tanggal 8 Januari pada masyarakat Banjarja juga 8 Januari hari Minggu kita akan adakan peresmian Pak Camat. Ini kebetulan kemarin hasil pembukaan bahan panitia peresmian. Ini yang meresmikan akan Pak Camat Pak. Ini baru bisa. Kira-kira kan siapa yang Pak Camat? Terima kasih. Jadi nanti pada saatnya Pak Camat kami akan silakan, kami menunggu undangannya jadi dulu, nanti kita akan soal Pak Camat langsung. Ini pesan tahan dulu Pak. Oke, jadi sekali lagi Bapak Ibu masyarakat Banjarja, terima kasih. Jadi proses pembangunannya itu sampai dengan peresmian besok itu adalah 1 tahun 7 bulan 2 hari. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kedua dan kerjasamanya baik visi maupun material. Jadi pembangunan masjid Baitur Rahman Banjarja bisa terlaksana dengan baik dan sempurna. Jadi tambahan Pak, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada tambahan, sekali ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon nanti BPD juga jangan menunggu sebentar, ada 10 menit untuk membahas kesepakatan ini. Kemudian juga harapannya di setelah ini mohon untuk diminta evaluasi ke Camat, Pak Camat, sehingga nanti karena target kita tanggal 30 hari Jumat itu penetapan, sehingga nanti setelah ini besok kita evaluasi, baru kita tetapkan pada tanggal 30 Desember. Baik, kurang lebih mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan acara yang kelima, yaitu penandatanganan berita acara.
Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang terakhir yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Apabila dari awal sampai akhir dalam membawakan acara banyak sekali kekurangan, kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaktor Konhan. Makanya kok pada pakai jas semua. Kan baru. Baru Pak Camat.